Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengawali khutbah di hari yang mulia ini, Sayyidul Ayyam, hari Jumat. Pertama-tama marilah kita panjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada saat ini sampai saat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala masih memberikan berbagai macam nikmatnya, berbagai karunia-Nya, taufik serta hidayah-Nya kepada kita sekalian, sehingga kita semua masih bisa memberikan, masih bisa melakukan salah satu kewajiban kita sebagai umat Islam, yaitu melaksanakan sholat Jumat secara berjamaah. Dengan mudah-mudahan segala amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kelak kita akan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Shalawat dan salam marilah kita haturkan kepada junjungan baginda Nabi Agung, Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena berkat perjuangan baginda Nabi, kita bisa mengetahui antara perkara yang hak, perkara yang benar, dan bisa mengetahui perkara yang batil atau perkara yang haram. Dengan memperbanyak membaca sholawat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, harapan yang sangat besar kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu kita mendapatkan syafaatnya. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kami sebagai khatib ingin berwasiat kepada pribadi khatib sendiri, khususnya dan umumnya para jemaah sekalian, untuk selalu senantiasa meningkatkan keimanan kita, meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena memang kita sebagai umat manusia, dan lebih khusus lagi kita diberikan takdir, ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala memeluk agama Islam, yaitu kewajiban sebagai seorang hamba itu bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benarnya bertakwa, yaitu menjalankan seluruh amal ibadah atau menjalankan seluruh kewajiban-kewajiban yang telah Allah wajibkan kepada kita, dan menjauhi larangan yang telah Allah larang kepada kita. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak terasa kita telah berada di bulan Sya'ban. Sebentar lagi kita akan menghadapi bulan Ramadan ini, dan kita telah meninggalkan bulan Rajab. Tanpa kita sadar, waktu demi waktu, saat demi saat telah kita lalui. Allah memberikan waktu kepada kita untuk kita jalan. Itu Allah berfirman dalam Al-Quran, setiap kali tumbuhan waktu tersebut Allah awali dengan huruf qasam atau subuh, wal asri demi masa, was-subhi dari waktu pagi. Allah di sini telah memberikan waktu kepada kita dengan sumpahnya. Oleh karena itu kita sebagai seorang hamba jangan main-main dengan waktu yang telah Allah berikan kepada kita. Hendaknya kita pergunakan dengan sebaik mungkin, yaitu beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tanpa kita sadar, saat demi saat, waktu demi waktu yang telah kita lalui itu menandakan bahwasannya usia yang telah Allah datangkan kepada kita tanpa kita sadari itu akan berkurang. Sejak kita lahir di dunia ini sampai sekarang, otomatis usia yang telah Allah berikan kepada kita ini akan menjadi berkurang. Apabila kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ditakdirkan berusia 60 tahun, dan pada saat ini kita telah menginjak usia 40 tahun, maka tanpa kita ketahui, dan memang tidak akan kita ketahui, telah berkurang usia kita 20 tahun lagi. Usia kita akan tapi tidak ada satupun yang tahu berapa usia. Oleh karena
itu marilah kita perbanyak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tetapi seakan-akan kita ini lalai dengan ibadah kita karena kesibukan urusan dunia, sehingga kita tidak pernah, bahkan jarang beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tidak pernah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tidak pernah menyadari kesalahan kita. Kita tidak pernah menyadari dosa-dosa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik dosa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala maupun dosa kita kepada sesama umat manusia. Sebabnya di antara sebab kita melalaikan ibadah kita, di antara sebab kita tidak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, hubbud dunya wa karahiyatul maut. Hubbud dunya wa karahiyatul maut. Terlalu cintanya kita kepada dunia, berlebih-lebihannya cinta kita kepada dunia, wa karahiyatul maut, dan kita sangat jarang, sangat minim mengingat kematian. Oleh karena itu, marilah kita perbanyak mengingat kematian. Kafarabil mauti mautudah. Cukuplah dengan kematian, mengingat kematian. Itu menjadi motivasi bagi kita untuk selalu taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa karahiyatil maut hubbud dunya. Apakah kita sebagai umat manusia, khususnya seorang Islam, seorang Muslim, apakah kita harus meninggalkan dunia untuk ingat selalu kepada Allah, untuk bertaubat kepada Allah? Apakah kita wajib atau harus meninggalkan dunia? Tentunya tidak. Yang dimaksud hubbud dunya di sini adalah kita tidak berlebih-lebihan mencintai harta kita, mencintai rumah kita, mencintai motor kita, mencintai kendaraan kita. Apakah seorang zuhud, yaitu orang yang selalu ingat kepada Allah, mereka tidak mempunyai dunia? Tidak. Mereka juga butuh dunia. Mereka seorang zuhud juga butuh uang, ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tanpa kita memiliki uang, maka ibadah kita tidak akan terjadi. Contoh logika, kita mau sholat. Apabila kita tidak menggunakan dunia, dalam hal ini adalah pakaian, maka sholat kita tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seorang zuhud ialah kita tidak menggantungkan hati kita kepada dunia, akan tapi menggantungkan hati kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, marilah kita berbanyak mengingat kematian. Karena dengan kematian tersebutlah, dengan mengingat kematian tersebutlah, kita insya Allah akan menjadi orang yang lebih giat lagi, lebih taat lagi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah kurang lebih 29 hari lagi kita akan menghadapi bulan Ramadan, yaitu bulan yang amat mulia, bulan yang sangat ditunggu-tunggu oleh seluruh umat Islam di seluruh penjuru dunia. Karena dalam bulan Ramadan itulah Allah akan menurunkan berbagai macam rahmat. Allah akan menurunkan maghfirah kepada kita apabila kita mau beristighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, terutama sholat lima waktu. Jangan sekali-kali kita meninggalkan sholat lima waktu. Sesibuk apapun kita wajib melakukan sholat lima waktu. Konsekuensi sebagai umat Islam adalah beribadah, utamanya sholat lima waktu. Tidak ada alasan bagi kita untuk tidak sholat lima waktu, kecuali mereka-mereka yang sudah tidak mempunyai pikiran, kecuali mereka-mereka yang telah kehilangan pikiran, contohnya sudah seperti orang hilang, maka di situ tidak diwajibkan sholat. Atau orang yang sedang sakit, yang sedang koma, itu tidak diwajibkan sholat.
Akan tapi sebesar apapun penyakit kita, contohnya misalnya kita sakit sangat-sangat parah, akan tetapi pikiran kita masih sadar, itu pun wajib bagi kita untuk melakukan sholat. Allah memerintahkan sholat di sini, kita sholat berdiri. Tidak mampu sholat berdiri, sholat duduk. Tidak mampu sholat duduk, sholat terlentang. Tidak mampu sholat terlentang, sholat dengan tidur miring. Apabila kita tidak mampu, maka sholat dengan mengerjakan isyarat dengan mata kita. Itu saking diwajibkannya sholat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, khutbah yang sangat singkat ini mudah-mudahan bisa menjadi motivasi bagi kami pribadi khususnya dan juga untuk para jamaah sekalian. Barakallahu li wa lakum fil Qur'an wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wal dhikril hakim. Wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahul ghafurur rahim.